Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas, Ibu Kepala Dinas, beserta Bapak Ibu Kepala Bidang yang terhormat, serta keluarga besar lingkup Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjar yang kami cintai dan kami banggakan. Sesuai dengan tema kali ini, saling mengingatkan Pak. Mungkin potongan-potongan judul tersebut yang mungkin dari potongan-potongan hadis dari Rasulullah SAW, di mana beliau bersabda Pak, hadis tersebut ya kita harus sesama umat muslim, kita harus saling mengingatkan atas kebaikan ataupun mengingatkan dalam tindakan-tindakan yang kurang baik Pak Ibu, seperti itu mungkin. Alhamdulillah di hari kedua bulan Ramadan ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan umur panjang. Semoga kita diberi kesehatan dan barokah di hari Jumat yang berkah ini Pak. Amin. Ya Pak, langsung aja ke materinya ya Pak. Ya. Jadi Bapak Ibu, iya kami mengambil judul ini kan seperti yang tadi saya bilang, mungkin dari potongan-potongan hadis Rasulullah SAW yang balighu ani walau ayat, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Balighu ani walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Mungkin penerjemahan di sana kita itu saling mengingatkan apa yang kita tahu dari ayat-ayat atau hadis yang Rasulullah SAW kita pahami Pak, seperti itu. Jadi Pak, Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, dikisahkan pada suatu ketika Jibril alaihi wassalam pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghancurkan satu negeri. Dan Jibril melihat di negeri itu Pak, ada orang soleh, salah satu orang soleh tersebut, di mana Jibril kembali lagi menanyakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, ada pula hambamu yang soleh di negeri itu. Lalu Allah berkata, mulailah siksaanmu pada orang soleh tersebut Pak Ibu, seperti itu mungkin. Jadi dia itu tidak mau berdakwah, sedangkan dari kalimat tadi yang pertama saya sampaikan, potongan dari hadis Rasulullah SAW, balighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat gitu. Seperti itu. Jadi kita sesama umat muslim harus saling mengingatkan dan dituntut untuk menjadi dai. Jadi kita Islam itu, umat Islam itu tidak boleh selamat sendiri Pak Ibu Bapak sekian semuanya. Jadi dalam Islam itu kita tidak boleh selamat sendiri. Jadi ada teman kita atau saudara kita, ayo kita sholat, ayo kita puasa, ayo kita berzakat. Mungkin dalam pengertian amal ma'ruf nahi munkar,
wajib menyampaikan kebaikan ataupun mengingatkan keburukan dalam diri kita. Jadi satu kali kita mengucapkan ataupun mengajak ataupun mengingatkan tentang larangan ataupun tentang keimanan kita, Pak, itu kewajiban kita sudah gugur. Kewajiban kita sudah gugur. Yang kedua, yang ketiga sampai yang ke-100 itu sunnah. Yang penting kita udah menyampaikan aja, Pak, Ibu, seperti itu. Walaupun satu ayat. Jadi intinya kita sama-sama saling mengingatkan, sebagaimana tema judul yang saya itu, Pak, itu mungkin bukan dari saya, itu hanya perintah dari Rasulullah SAW yang saya sampaikan lagi ke Bapak dan Ibu. Jadi dalam Islam tidak boleh selamat sendiri, Pak, seperti itu. Jadi kita saling mengajak dalam kebaikan. Gitu. Seperti di bulan Ramadan seperti ini, Allah menjanjikan berkali-kali lipat pahala yang Allah janjikan. Entah itu sholat malam ataupun bersedekah dan yang lainnya, Pak Ibu, seperti itu. Jadi kalimat-kalimat yang tadi Rasulullah SAW sampaikan itu, yang mungkin itu hanya kalau Rasulullah. Jadi Allah berfirman dan Rasulullah bersabda. Jadi, saya hanya menyampaikan apa yang Rasulullah dan Allah perintahkan kepada saya, dan saya sampaikan kembali pada hari ini supaya kita sama-sama belajar, Pak Ibu, belajar sama-sama untuk memperbaiki diri kita, belajar untuk sama-sama sama-sama memperbaiki diri dan saling mengingatkan, seperti itu, Pak. Jadi ada itu, Pak, inti keutamaan dari hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW. Adapun yang mungkin urusan dunia, ya mungkin Rasulullah tidak pernah melarang. Rasulullah tidak pernah melarang. Urusan dunia kalian lebih paham, silahkan. Tapi urusan agama ataupun urusan keimanan, kita kembali lagi kita kepada juklaknya, karena agama itu ada juklak-juknisnya untuk memahami, Pak Ibu. Adapun ala umuri dunyakum, urusan dunia kalian lebih paham. Kalau urusan beribadah kembali lagi kepada kami, gitu. Kembali lagi kepada kami, karena ya seperti tadi ada juklak dan juknisnya, Pak, untuk masalah agama. Jadi kita tidak seenaknya aja gitu, Pak, untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu, Pak. Masih waktunya, Pak. Iya, Bapak. Ya mungkin pemahaman saya untuk hari ini, Pak, berdasarkan apa yang ada di Quran dan hadis saya sampaikan, Pak. Ini bukan karangan saya, Pak. Jadi ini berdasarkan Quran dan hadis yang saya sampaikan kembali kepada Bapak dan Ibu, bukan untuk menggurui. Kita sama-sama untuk mengingatkan, Pak, di dalam kegiatan acara membajak
memberikan kebijakan di bulan Ramadan ini, Pak. Ya, mungkin semoga masukan ataupun tadi yang saya sampaikan, Pak, mungkin dakwah singkat ya Pak, Ibu Bapak gitu, seperti itu, mungkin mudah-mudahan menjadi pelajaran untuk kita semua, Pak. Dan mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kekuatan dan kesehatan, panjang umur dan serta rezeki yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Khairul kalam mungkin dari saya, Pak. Ya mungkin barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.